Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Putri Yulianti dalam pembelajaran biologi kelas 10. Minggu ini kita akan membahas tentang kerajaan hewan atau kingdom animalia. Silakan melihat video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang dunia hewan. Hewan bisa disebut juga dengan animalia, memiliki nama Latin anima yang artinya jiwa. Ciri-ciri animalia adalah yang pertama, eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua, multiseluler atau bersel banyak. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, tidak berklorofil sehingga hidup sebagai organisme heterotrof. Dapat menggerakkan tubuh untuk mencari makan atau mempertahankan diri dari musuhnya. Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya jaringan penyusun tubuh, yaitu parazoa dan eumetazoa. Parazoa adalah hewan yang tidak memiliki jaringan sejati. Contohnya ialah hewan-hewan anggota filum Porifera atau hewan spon. Yang selanjutnya ialah eumetazoa adalah hewan yang memiliki jaringan sejati. Contohnya adalah hewan-hewan anggota filum Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, dan Mollusca. Berdasarkan simetris tubuhnya, ada simetris radial atau simetris bilateral. Simetris itu apabila hewan dibagi menjadi dua. Lapisan lembaga pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan diploblastik dan triploblastik. Diploblastik yaitu memiliki dua lapisan lembaga atau tubuh, yaitu lapisan luar disebut ektoderm dan lapisan dalam disebut endoderm. Sedangkan triploblastik yaitu memiliki tiga lapisan lembaga atau tubuh, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm. Sekarang kita akan membahas invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata, in artinya tanpa, vertebrata artinya tulang belakang, adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jumlah spesies invertebrata meliputi 95% dari seluruh hewan yang diketahui hidup di bumi. Kelompok invertebrata yang pertama ada Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Kita akan bahas beberapa terlebih dahulu. Yang pertama ialah kelas Porifera. Ciri-ciri Porifera ialah tubuhnya termasuk diploblastik atau
terdiri dari dua lapisan, yaitu ektodermis kulit luar dan endodermis kulit dalam. Disebut sebagai hewan spons dan juga hewan berpori karena tubuhnya terdapat lubang-lubang kecil. Tubuhnya terdapat spikula-spikula yang mengandung zat kapur atau kalsium, zat kersik atau silikat, atau benang-benang spongin. Hidup dengan tipe sesil atau menetap di dasar perairan. Tubuh dilengkapi saluran air guna mensirkulasi air di dalam tubuhnya. Reproduksi secara vegetatif dengan kuncup atau buding dan gemulai, dan secara generatif melalui pembuahan ovum oleh sperma. Yang selanjutnya, tipe Porifera dibagi menjadi askon, sikon, dan ragon. Tipe askon yaitu sistem saluran airnya sederhana. Air masuk melalui pori yang pendek, lurus ke rongga tubuh, lalu keluar melalui oskulum. Sedangkan tipe sikon merupakan porifera yang mempunyai dua tipe saluran air, tetapi hanya radialnya yang mempunyai koanosit. Air masuk melalui pori-pori ke saluran radial yang berdinding koanosit, keluar melalui oskulum. Tipe ragon merupakan porifera dengan tipe saluran air yang paling kompleks atau rumit. Peranan porifera atau manfaat porifera dalam kehidupan yaitu beberapa jenis porifera seperti spongia dan hipospongia dapat digunakan sebagai spons mandi. Zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Dapat membentuk ekosistem terumbu karang. Kelas yang selanjutnya ialah Coelenterata atau hewan berongga. Ciri-ciri Coelenterata yang pertama adalah hewan bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, tubuh radial simetris atau tubuh bisa dibagi menjadi dua lapisan, yaitu ektoderm dan endoderm. Di antaranya ada rongga, bentuk seperti tabung atau polip, dan seperti mangkok atau medusa. Di atas tubuh terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Tentakel punya sel racun atau sel penyengat. Punya rongga gastrovaskuler untuk pencernaan. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, vegetatif dengan fase folif dan generatif dengan fase medusa. Klasifikasi Coelenterata pada awalnya hanya ada satu filum, namun beberapa ahli klasifikasi sekarang mengelompokkannya menjadi dua filum yang berbeda, yaitu Cnidaria dan Ctenophora. Hal ini berdasarkan struktur tubuh, ada tidaknya silia, dan bentuk nematosistanya. Ini adalah siklus Obelia sp. Contoh dari Coelenterata. Yang selanjutnya adalah siklus Aurelia sp. Peranan Cnidaria dalam kehidupan sehari-hari adalah beberapa ubur-ubur kerangka luarnya dapat digunakan sebagai hiasan akuarium, misalnya Corallium rubrum, koral merah. Beberapa ubur-ubur dapat dikonsumsi. Kebiasaan mengkonsumsi ubur-ubur ini banyak dilakukan di negara Jepang. Peranan
Cnidaria yang lainnya ialah Coelenterata dari kelas Anthozoa bisa membentuk terumbu karang. Terumbu karang dapat menjadi tempat perlindungan ikan-ikan dan menjadi tempat wisata dasar laut. Ini adalah gambar terumbu karang. Yang selanjutnya adalah Ctenophora adalah salah satu filum hewan invertebrata. Anggota filum ini menyerupai hewan ubur-ubur walaupun secara klasifikasi berbeda filum. Ctenophora dari kelas Tentaculata, Ctenophora dari kelas Nuda. Ini ada dua gambar Ctenophora. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian dengan tulis tangan. Kemudian jawabannya kalian upload di Google Classroom Biologi. Yang pertama ialah sebutkan 4 ciri-ciri animalia. Yang kedua, jelaskan 3 tipe Porifera. Yang ketiga, sebutkan 3 ciri-ciri Coelenterata. Yang keempat, sebutkan peranan Cnidaria dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana video tentang kerajaan hewan atau Kingdom Animalia? Semoga kalian mengerti dari video pembelajaran Ibu yang tadi. Dan untuk sistem pertanyaan, kalian bisa menjapri Ibu melalui WhatsApp. Dan untuk tugas, kalian bisa mengecek di Google Classroom Biologi. Kemudian, jika sudah selesai, bisa diupload di Google Classroom Biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.